Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sangat saya hormati Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Pak Din Syamsuddin. Jadi sebetulnya saya tuh enggak senang Pak kalau dibilang mantan. Jadi ya sebetulnya ya pakai nomor aja Pak. Jadi Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dulu. Ketua Pusat Pengurus Muhammadiyah Profesor Dr. Syafiq Muhni, Pak Haidar ya baru saja minggu kemarin bertemu dengan kami. Saya kalau ngomong dengan Pak Haidar itu saya bilang lah kok halusnya. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Din. Untung saya ini turunan campuran Pak. Kalau Pak Din orangnya kan duk itu. Ketemu Pak Haidar halus, lah saya terus jadi ya Jawa. Mantuk gitu. Lalu di sini ada sahabat kami Bapak Aksa Mahmud. Jadi Pak Aksa itu waktu saya kenal kan saudaranya Pak Yusuf Kala. Tapi waktu kampanye segala gitu, lama-lama bilang, "Uduh, Bu Mega tuh asik ya." Kenapa? Saya kalau nggak ketemu ibu satu hari aja rasanya sepi loh Bu. Jadi seneng nomor KTU itu. Tapi ini udah lama, kayaknya ngurus usaha. Juga bagian dari Baitul Muslimin, pimpinan ormas-ormas Islam, lalu segenap pengurus Pusat Baitul Muslimin yang dulu maupun yang baru saja dilantik, rekan-rekan pers, hadirin sekalian. Memang ini hanyalah sebuah proses dari sebuah organisasi yang setiap di Baitul Muslimin ini biasanya setelah kongres lalu sayap dari partai itu juga akan melakukan pergantian kepengurusan. Nah, saya ini susahnya kalau sudah kumpul sama pimpinan-pimpinan dari tokoh-tokoh Islam, seperti waktu itu di Pandaan, saya lalu juga disuruh ngomong, lalu ya saya bilang, aduh kalah deh saya, karena kalau beliau-beliau ini yang bicara, lah sudah diambil semua, jadi ini pura-pura saja. Makam beliau saya pugar. Ketika keluarga di sana minta dibangunkan masjid, saya bangunkan. Jadi di sana sudah ada, bagus. Lalu karena beliau lalu diterima akibat Nelson Mandela mengatakan, saya ketika mulai berputus asa, saya melihat Nun jauh di sana, tempat seorang pejuang Indonesia dibuang. Saya mengatakan, saya belum apa-apa, masih ditaruh di penjara negeri saya. Beliau Syekh Yusuf itu berkelana, coba berapa hari ya, saya tidak terbayang, dari Makassar ya naik kapal katanya. Keluarganya yang bilang, nanti Pak Aksa ke sana deh. Sudah ada Al-Qur'annya. Jadi
Beliau itu, Syekh Yusuf, menurut keluarganya, sambil menangis kan, tentu keluarganya kayak orang terbuang aja, selalu kalau sudah juga mau apa, mau semangatnya mau kendor, membaca Al-Quran, saya ditunjukkan akhirnya oleh yang namanya negara di Afrika Selatan itu, beliau pun diangkat sebagai pahlawan. Jadi saya tanya, loh kok bisa, padahal memang saya minta. Ya, bagi kami pahlawan itu tidak hanya dari bangsa kami, bangsa manapun itu pun telah menunjukkan gigihnya perjuangan melawan penjajah, maka dia pun adalah seorang pahlawan. Nah, dengan demikian maksud saya hal-hal yang sangat apa ya, ini kan tidak mudarat ya, sangat membangunkan kerukunan beragama itu. Nah kok kita ikut-ikut ya, saya udah deg-degan, udah bilang sama Pak saya, ayo loh Pak, orang-orang pintar sekarang kok ya mikirnya jadi cupet ya, lah ngapain pergi ke sono lalu mau berjuang sama ISIS segala macem loh. Saya tanya sendiri, apa agamamu kok Islamnya Islam namanya motongi orang? Memangnya begitukah yang namanya nabi besar kita melakukan hal-hal seperti itu? Menurut saya tidak. Tentu untuk membela diri ya, itulah seperti tadi Pak Said juga mengatakan betapa ketika Bung Karno meminta kepada Kiai Haji Asari untuk ayo bangun membela negara, bisa 10 November itu. Saudara-saudara sekalian, hal seperti ini yang harus kita camkankan di dalam bukan hanya hati, tetapi pikiran logik kita. Menurut saya, agama saya terpaksa berkata begitu karena nanti dipikirnya saya ini mola maleh. Islam itu selain agama yang damai, yang ramah, yang mengayomi segala orang. Karena apa? Membuat pikiran kita itu logik, berpikir dengan arif, berkata dengan baik, sopan santun. Kalau saya lihat sekarang anak muda, Bapak bertiga, Mbok iya, sopan santunnya itu udah ada. Kalau di medsos itu kenal aja enggak, wah presiden sendiri, wah dijelek-jelek. Dan saya tuh mikir, sebenarnya kita ini negara apa toh? Kalau ditanya apa agamamu, oh paling besar adalah masyarakat kita adalah masyarakat Islam. Loh kenapa? Kalau Islam kenapa kok orang nggak kenal saya aja ikut dibully, dielek-elek? Saya suruh orang kadang tanyain, kamu kenal nggak sih sama Bu Mega? Udah pasti itu orang nggak kenal, sudah nggak mau sebut nama. Ini jelek sekali menurut saya. Media kita membangun sebuah masyarakat yang tidak punya keutuhan pribadi, keutuhan kesolehan. Lo betul loh. Lah saya bilang, lo kalau kamu tidak senang sama saya, sini datang ngomong. Jangan kamu beraninya di belakang. Karena itu adalah sifat kesatria. Tapi pahamkah ini halus banget? Jangan dibentak-bentak tuh beliau. Amani anak-anak muda-muda nih. Nah bayangkan Baitul Muslimin saya izinkan sebagai ketua umum. Ayo Pak, cari yang muda-muda. Tapi awas, jangan yang muda-muda kurang ajar. Harus. Budaya Indonesia adalah menghormati orang tua, orang miskin.
dan tentunya yang utama takut yang di sana. Nah, makanya saya mau berterima kasih pada beliau-beliau. Kenapa? Mbok ya gitu terus toh Pak. Kemarin tahun ini Lebaran itu kan sama-sama ya. Ibu-ibu pada telepon saya. Bu Mega terima kasih banget. Loh, kok terima kasihnya sama saya? Kan pasti juga ibu udah ngomong. Karena apa? Waktu yang kejadian ini Lebaran nopo enggak gitu ya, ibu-ibu nelpon saya marah. Gimana sih Bu Mega katanya pemimpin, kita ini kan mau masak Bu. Terus saya bilang, ngomong sama suaminya dong. Suaminya dari mana? Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama? Kenapa kiblatnya sama ya Bu? Aku bilang, jadi bingung kita. Kan kita mau bikin rendang Bu. Makanya Pak, saya ini ibu-ibu loh, coba tanya sama mereka. Kemarin itu alhamdulillah Bu, enak, kita udah tahu tanggal segini masaknya. Waktu itu kan kumpul keluarga belum Lebaran, betul kan? Oh, ini suara aspirasi ibu-ibu loh Pak. Jadi ya saya juga mikir ya, waktu zaman kecil rasanya yo Lebaran mau sedino loh. Waktu saya tanya sama bapak saya, Pak kita Lebaran di mana? Kampung kita di mana? Kamu tuh nggak punya kampung, loh. Kok teman saya pada pulang? Kamu tuh kampungnya ya sini ini gitu, loh. Terus Eyang Putri sono, nenek situ, ya kalau kamu mau pulang ke sana ya boleh. Tapi kalau nanya kampung nggak ada katanya. Jadi bapak Lebaran di mana? Itu kapan? Ya besok hari ini. Sekali kok Pak. Kita dandan ya sekali kok. Kan biasanya gitu, terus makan rendang, makan opo gitu. Wah kemarin saya bahagia sekali. Saya tadinya setiap kali deg-degan. Ibu-ibu itu loh ngomel sama saya. Lah kok nggak berani sama suaminya? Bu, makanan kita basi Bu. Ya Allah ya Rabbi, aku bilang gimana? Jadi saya kan, nah itu ada ini Pak Ian Farid itu. Jadi kan dia juga ngikut, katanya Bu saya mau teropong gitu. Tak telepon waktu itu, Pak Ian bilang dong sama kiai-kiai, Allah maha mengetahui. Aku bilang, saya diomelin terus nih sama ibu-ibu, kapan kelihatan? Ya kalau umpamanya mendung tak kelihatan, ya udah dah minta maaf sama Allah. Saya bilang pasti lebarannya diterima. Saya bilang, masa puasa 1 bulan nggak diterima? Aku bilang ini benar loh, sampai saya sendiri tiap kali mau lebaran deg-degan loh Pak. Lo kalau Idul Adha kok pada nurut semua ya? Lah motong sapi nih ya podo, kambing segala. Ya udah kalau gitu ya, saya instruksikan kepada Baitul Muslimin, kalau pidato nanti depannya, awalnya, akhirnya selalu untuk kita yang bernama Indonesia Nusantara berkemajuan, maka akan terjadilah Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!